Selamat pagi, teman-teman dan ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Di sini dari kedua sel tersebut memiliki organel dan fungsi yang berbeda. Sebelum kita masuk pada perbedaan kedua sel tersebut, kita harus tahu bahwa apa itu sel. Sel ialah bagian yang paling kecil dalam suatu sistem kehidupan makhluk hidup. Kita masuk ke poin yang berikut, yaitu sel prokariotik. Sel prokariotik memiliki 9 organel dan 9 fungsi yang berbeda, yaitu yang pertama sitoplasma, yang kedua membran plasma, ketiga dinding sel, yang keempat toksula, kelima flagela, keenam nukleus, yang ketujuh pilit, yang kedelapan plasmid, dan yang terakhir ribosom. Sitoplasma berfungsi untuk memberi bentuk terhadap sel yang berwarna hijau, gambarnya yang berwarna hijau. Membran plasma yang gambarnya berwarna biru berfungsi sebagai dasar dari pelekatan untuk sitokalen yang berwarna hijau. Dinding sel yang berwarna kuning berfungsi untuk memberi bentuk pada sel yang berwarna kuning. Yang berikut kapsula yang berfungsi untuk perlindungan diri dari sistem imun dan inang. Yang berikut flagela yang berwarna hijau seperti ekor, berfungsi untuk alat gerak. Yang berikut nukleus atau DNA melingkar yang berfungsi untuk membentuk pembentukan DNA dan mengatur bahan genetik dari sel-sel. Yang berikut pilit yang berwarna hijau yang berfungsi sebagai pintu gerbang masuk bahan genetik selama berlangsungnya perkawinan antara bakteri. Yang berikut plasmid yang berwarna merah seperti kristal, berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai faktor yang membawa gen yang ingin disisipkan pada bakteri. Yang terakhir yaitu ribosom yang berfungsi untuk menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Kita pindah ke poin yang berikut, yaitu sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki 10 organel dan fungsi yang berbeda, yaitu organel yang pertama yaitu nukleus, kedua aparatur atau badan Golgi, yang ketiga sentriol, yang keempat lisosom, yang kelima sitoplasma, yang keenam membran sel, yang ketujuh mitokondria, yang kedelapan retikulum endoplasma halus, yang kesembilan retikulum endoplasma kasar, yang ke-10 atau yang terakhir ribosom. Nukleus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nukleus plasma, nukleus, dan membran inti. Fungsi dari nukleus yaitu mengatur seluruh kegiatan di dalam sel itu sendiri, yang gambarnya berwarna merah dan warna ungu. Yang berikut yaitu aparatur Golgi atau badan Golgi yang berwarna merah berfungsi untuk membentuk kantung untuk sekresi. Yang berikut sentriol yang berwarna hijau yang berfungsi untuk pembelahan sel. Yang berikut lisosom yang berwarna oranye berfungsi untuk mencernakan zat
yang masuk ke dalam sel. Yang berikut sitoplasma yang berwarna kuning keoresan berfungsi sebagai berlangsungnya metabolisme dengan sintesis dengan cara suatu reaksi kimia. Yang berikut yaitu membran sel yang mempunyai gambar warna oranye. Fungsinya yaitu sebagai penyongkong keluar dari struktur sel dan pelindung sel. Kenapa sampai dibilang penyongkong terluar? Karena membran sel adalah dasar dan struktur dan pelindung dari sel. Yang berikut yaitu mitokondria yang berwarna biru yang berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel. Yang berikut retikulum endoplasma halus yang berwarna kuning, fungsinya yaitu menyintesis lemak. Yang berikut ribosom yang berwarna kuning berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang terakhir yaitu retikulum endoplasma kasar yang berfungsi dalam sintesis protein. Kita perlu tahu juga bahwa sel prokariotik dan sel eukariotik dibedakan karena sel prokariotik merupakan tipe sel yang tidak memiliki endomembran. Sekali lagi, sel prokariotik merupakan tipe sel yang tidak memiliki sistem endomembran. Yang berikut yaitu sel eukariotik. Perbedaannya yaitu sel eukariotik adalah sel yang memiliki sistem endomembran. Dari kedua sel tersebut kita juga bisa lihat perbedaannya dari ukuran sel, inti sel, organel bermembran ganda, flagela, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, pembelahan sel, dan yang terakhir yaitu kelompok organisme. Dari kedua sel tersebut, kesimpulannya adalah sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki endomembran, sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki endomembran. Sekian dari saya, terima kasih.